ini saya percaya bahwa firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat yang ke-29, dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang. Biarlah itu terjadi atas kota kita Prabu Muli, dan setiap kita yang menyembah Tuhan pasti mujizat terjadi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi ini. Biarlah kita buka hati kita, biarlah kita buka telinga kita, biarkan kita mendengarkan suara Tuhan. Kita tanggalkan setiap suara-suara yang membuat iman kita lemah. Tapi biarlah pagi ini sama-sama kita berdoa, kita menguatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Engkau Allah Immanuel buat kami. Engkau ada di setiap badai Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan. Dan Engkau Tuhan yang membuat kami tetap berdiri tegak di tengah badai itu. Kami tahu Tuhan tidak ada kuasa yang sanggup membatasi Engkau. Tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang sanggup mengalahkan Engkau. Setiap kami yang di tempat ini ataupun yang di rumah masing-masing adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur sebab Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan yang baik dari-Mu. Kami mau bawa hati kami mau bawa jiwa kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Setiap mazmur kami di hadapan-Mu, setiap nyanyian kami yang keluar dari hati kami Tuhan. Sebab Engkau yang melindungi kami Tuhan. Dengan kepak sayap-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami semakin kuat, semakin hari semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan suara-Mu bagi Tuhan pagi ini. Naikkan syukur-Mu, kalahkan setiap keluh kesah kita, gantikan setiap nyanyian sukacita kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Ya kami mau pagi ini, kami hanya mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami mau hanya dengar apa yang Kau katakan Tuhan. Kami mau fokus dengan Engkau Tuhan, bukan dengan apa yang dunia berikan Tuhan, bukan apa yang dunia sodorkan yang melemahkan kami. Tapi pagi ini kami mau fokus dengan Engkau, Allah yang sanggup mengubahkan, Allah yang sanggup membuat jalan di saat tidak ada jalan. Penuhi hatiku dengan hadir.
Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami mau katakan Engkau sangat-sangat baik di hidup kami Tuhan. Kesempatan yang Kau beri, hidup yang Kau beri Tuhan, lebih dari kemurahan-Mu Tuhan. Yang di hadirat-Mu, diam di
baru sama-sama katakan amin. Yes. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikuatkan pagi ini, diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa Bapak Ibu Saudara adalah anak Tuhan yang pasti punya fasilitas anak Tuhan. Amin. Kita mau senangkan Tuhan pagi ini. Boleh lihat kiri kanannya, keluarga-keluarga sebelahnya, karena satu rumah boleh saling bersalaman satu dengan yang lain. Yes. Kasih senyum yang terbaik. Amin.
sukacita semua, sama seperti kita. Karena di jalan Tuhan memang selalu ada sukacita, amin. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Biarlah setiap hati yang sudah lembut, mudah untuk diberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan demi kebaikan yang Kau kerjakan di hidup kami. Kau yang tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau tidak pernah terlalu cepat Tuhan, tetapi Engkau selalu tepat waktu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan hidup.
surga. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu hari-hari ini, bahwa Engkau yang menjagai dan melindungi setiap kami, meluputkan dan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengah umat-Mu. Engkau yang pelihara hidup kami dengan segala keajaiban-Mu, dengan segala kehebatan-Mu. Dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu yang melindungi dan melindungi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia, mari kita bermasmur bagi nama yang perkasa. Untuk mata Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah dimanapun berada saat ini. Segala Dia Raja di atas segala raja. Pujilah namanya yang perkasa untuk selama-lamanya. Biarlah bumi menceritakan perbuatannya yang besar. Biarlah langit menjadi saksi untuk keajaiban Tuhan. Gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohon memuji-muji Engkau. Sebab Engkau layak, sebab Engkau Mari dan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari dan bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam naungan sayap-Mu kami merasa aman ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu tempat yang terbaik. Di dalam hadirat-Mu waktu yang terbaik. Segala puji, segala puji, segala hormat sekali lagi kami Terima kasih. Kami berterima kasih kalau Engkau sudah menuntun kami, melindungi dan menjagai kami, membawa kami sampai pada hari ini. Kami percaya itu adalah pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Kami bangga punya Roh Kudus yang selalu menuntun, mengajar, dan menolong hidup kami, menjadi parakletos dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk umat-umat Tuhan, jemaat GBMPI Prabu Muli ini yang begitu setia beribadah kepadamu sekalipun lewat media online ini ya Tuhan. Mereka tetap berdoa, tetap memuji, tetap bersorak bagi Engkau, mengasihi-Mu dengan luar biasa ya Tuhan. Tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami doakan ya Tuhan, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada di kota Prabu Muli ini, Engkau curahkan dengan hadirat-Mu dan kemuliaan. Engkau memberkati kota yang kami kasihi Prabu Muli dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau juga mengasihi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa yang besar ini ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu dan di tangan-Mu, dan Kau punya rencana yang besar. Dan Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan damai, penuh dengan sukacita. Indonesia akan bangkit, Indonesia pulih, Indonesia disembuhkan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Kami doakan Tuhan di kesempatan pagi ini ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan saudara kami Tuhan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Tuhan, sementara banyak di antara mereka yang harus terbaring di rumah sakit dalam perawatan, kami doa Tuhan dari tempat ini di dalam nama Yesus, biarlah roh kesembuhan, roh mujizat itu turun atas mereka.
Segala obat-obatan yang dikonsumsi, yang diberikan itu mempercepat seluruh proses pemulihan dan kesembuhan secara total. Berkati juga para dokter yang sampai hari ini pun Tuhan tetap setia mengasihi Engkau, melayani daripada pasien dengan hati mereka. Kami doa ya Tuhan dari tempat ini, berkati para dokter, perawat, berikan mereka kekuatan, lindungi dan jagai, tutup bungkus mereka. Bukan cuma mereka tapi keluarga mereka, keluarga besar mereka Tuhan, para dokter dan perawat ini, dengan kuasa darah. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan melindungi dan menjaga, memulihkan ya Bapa, mensterilkan hidup mereka ya Tuhan, mensterilkan bangsa ini dari virus COVID-19, mensterilkan daripada kota Prabu Muli yang kami kasihi ini Tuhan, dari virus corona COVID-19 ini Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sanggup mendengar doa kami, menjawabnya, melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan sederhana, dan firman ini boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat dan iman serta rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan hati sukacita dan gembira, sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari silakan duduk, siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita ada di dalam minggu yang keempat di bulan Mei ini, 24 Mei tahun 2020. Sengaja saya sebutkan mungkin suatu hari kelak anak cucu bisa dengarkan khotbah ini saudara ya, dan mereka juga diberkati. Semua orang yang mendengarnya tahu bahwa hari ini kita ada di dalam posisi masih sama-sama berjuang melawan daripada virus COVID-19 ini, bersama-sama berdoa bersama-sama ya, memutus rantai daripada penyebaran COVID-19 ini saudara. Nah, saya percaya bahwa Allah sanggup berkuasa menciptakan, menjadikan segala sesuatu yang ada di semesta alam ini, menjadikan manusia ciptaannya sebagai makhluk yang mulia, hewan, tumbuhan, dan bukan cuma Dia sanggup menjadikan dan menciptakan, tapi Allah juga sanggup memelihara semua yang diciptakannya, yang sudah dikatakan amin. Untuk itu kita baca di dalam Kejadian pertama ayat 29 sampai dengan 30. Saya percaya Tuhan bukan cuma sanggup menjadikan, menciptakan, tapi Dia juga sanggup memelihara semua ciptaannya. Percayalah bahwa hidup kita masih di dalam kendali dan kedaulatan daripada Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Allah sebagai pemelihara hidup kita. Kejadian pertama ayat 29 sampai 30 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Ada orang bertanya, kenapa sih kita disuruh makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang semuanya ada bijinya? Supaya waktu dagingnya kita makan, buahnya kita makan, bijinya itu bisa kita tanam kembali, dan itu akan menghasilkan buah kembali untuk kita berikutnya, untuk masa depan kita berikutnya, untuk keturunan kita berikutnya. Nah, bahkan di dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi bentuk daripada pemeliharaan Tuhan ya saudara ya, atas ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Waktu itu Adam dan Hawa Dia taruh di Taman Eden, dan Tuhan katakan bahwa segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itu menjadi makanan. Dan Kejadian 2:16 dikatakan semuanya boleh dimakan dengan bebas, kecuali satu kita tahu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Nah, ayat 30 dari Kejadian pertama tadi dikatakan, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Jadi Tuhan membuat satu perbedaan, dibedakan yang namanya makanan Adam dan Hawa manusia, dan makanan daripada segala binatang yang merayap, yang di bumi, yang terbang di udara. Dibedakan makanannya saudara. Dan saya percaya
bahwa rezeki saudara dan saya itu berbeda. Memang dulu kita diajarin bahwa kita harus bangun pagi, kerja keras. Saudara ya, jangan sampai rezeki kita itu dipatok ayam. Intinya sebenarnya supaya manusia, saudara dan saya itu bukan menjadi orang yang malas atau pemalas, yang tidak bekerja, yang cuma minta-minta makan, saudara ya. Nah, beda rezeki saudara dengan saya. Saudara hobi pagi-pagi makannya pasti bakmi ayam, saudara ya. Kalau ayam makanannya mungkin beda. Dia makan jagung, saudara makan popcorn, beda rezekinya. Setuju mengerti katakan amin? Mari kita lihat Mazmur 104, 27 dan 28. Mazmur 104, 27 dan 28 dikatakan begini. Semuanya menantikan engkau, menantikan Tuhan, supaya diberikan makanan pada waktunya. Nah, Tuhan memberikan kita makanan pada waktunya. Tuhan pelihara hidup setiap kita dengan keajaibannya. Ya, tadi kita nyanyi lagu, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Ya, sekali lagi kita ulangi. Tak pernah pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita, dan Dia topang hidup kita di tempat ini, saudara dan saya. Semua orang yang mendengarkan daripada rekaman ini, saudara, Dia menopang saudara dan saya dengan kuasa-Nya. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib untuk hidup kita. Ayat 28, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Jadi waktu Tuhan memberikan, seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, setiap pagi tidak pernah terlambat Tuhan memberikan manna dari surga, dan mereka harus memungutnya. Di hari ke-6 mereka memungutnya 2 kali lebih, saudara, 2 kali lipat, dan itu tidak busuk, dipelihara Tuhan untuk makanan di hari Sabat. Senangnya mereka memungutnya kembali karena Tuhan memberikannya. Tapi Alkitab ayat selanjutnya dari Mazmur 128 ini dikatakan, tapi apabila engkau membuka tanganmu, mereka itu menjadi kenyang dengan segala kebaikan Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan bukan hanya memberikan kita yang namanya makanan. Walaupun doa Bapa kami diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia berikan, kita pungut, kita makan secukupnya. Tapi dengan baik-baik, waktu Tuhan membuka tangannya untuk hidup kita, maka kita akan dikenyangkan, saudara, dengan yang namanya segala kebaikan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana tugas kita? Bagian daripada kita adalah ikut memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam pemeliharaan Tuhan itu. Jadi saya ulangi, bagian saudara dan saya adalah memelihara dalam bagian yang Tuhan lakukan dalam pemeliharaan itu. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam dan Hawa, ya saudara ya, dan menempatkannya, ditaruh di Taman Eden, diposisikan di Taman Eden, untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara yang namanya Taman Eden itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagian saudara dan saya adalah ikut memelihara di dalam pemeliharaan Tuhan itu sendiri. Bangsa Mesir, saudara ya, pernah mengalami masa sukar, masa yang berat. Ada 7 tahun masa yang namanya kelimpahan. Tapi waktu mereka tidak dapat melakukan ini dengan baik, ya, memanage ini dengan baik, mereka akan hilang di dalam masa kelaparan. Nah, itu maksudnya memelihara. Bagian kita adalah memelihara apa yang Tuhan pelihara dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin sekali lagi. Oke? Kita tahu cerita selanjutnya bahwa Adam dan Hawa gagal memelihara taman itu. Kenapa saudara? Karena Adam dan Hawa tergoda tawaran daripada iblis yang berkata, kalau engkau makan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka engkau akan menjadi sama. Itulah kegagalan daripada Adam dan Hawa, dan akhirnya mereka diusir dari yang namanya Taman Eden. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pertanyaan buat kita adalah begini, apa saja yang Tuhan pelihara dalam hidup kita? Ya, apa saja yang Tuhan pelihara dalam hidup kita? Nah, secara sederhana ada 3 bagian, 3 poin yang saya akan bagikan dengan cepat. Ada 3 bagian yang Tuhan pelihara dalam hidup kita, mulai dulu sampai sekarang, bahkan seterusnya. Nah, yang pertama adalah Tuhan pelihara soal makan, minum, pakai, saudara ya. Mazmur 104 ayat 27 tadi kita sudah baca. Semuanya, semua orang, semuanya di sini mengacu kepada yang namanya ciptaan Tuhan. Baik manusia, baik itu yang namanya hewan, dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka menantikan Tuhan memberikan yang namanya makanan pada waktunya. Dan kita tahu ada musim-musim dalam hidup kita ini, saudara ya. Dan kita nantikan itu. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya, Yesus berkata kepada murid-murid dan orang Israel, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Dia katakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan Yesus ngomong, lihat burung di udara, tidak menabur tapi dipelihara. Lihat bunga bakung di padang, dikatakan, ya tidak menabur tapi dihiasi Tuhan dengan luar biasa. Coba kita lihat Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Kalau kita kaitkan dengan khotbah saya dua minggu yang lalu, minggu dan lalu dikatakan, bahkan janda di Sarfat orang Sidon, saudara ya, yang tidak percaya, bukan bagian daripada Israel, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatur masalah janda-janda dan Tuhan lakukan itu untuk janda di Sarfat. Sesungguhnya, sama-sama kita baca, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saya percaya janda di Sarfat, janda Nabi Naomi, dia itu tetap berharap, ya saudara, kepada yang namanya kasih setia Tuhan. Dan kita juga butuh kasih setia Tuhan. Hari ini sama-sama kita berharap kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Ayat 19, untuk apa saudara mereka berharap kasih setia Tuhan? Ayat 19 dikatakan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada kapan? Masa kelaparan. Mungkin hari-hari ini kita juga ada di masa sulit, karena sekali lagi kita mengerti, kita tahu, kita baca semua berita bahwa seluruh dunia, semua orang, semua suku, semua agama, semua derajat, saudara ya, mau dia orang pintar maupun dia orang biasa, saudara, semua mengalami masalah yang sama hari ini. Kita hadapi yang namanya virus daripada COVID-19 ini. Tapi percayalah dan harapkanlah yang namanya kasih setia Tuhan, maka Dia akan pelihara hidup kita dari masa kelaparan. Saya ngomong seperti ini bukan karena lebih daripada saudara, tapi saya pernah mengalami juga masa-masa yang sulit, saudara ya. Dan kami mengalami bahwa Tuhan pelihara hidup kami dengan keajaibannya sampai hari ini. Setuju, mengerti, katakan amin. Dan saya percaya Tuhan juga akan pelihara hidup saudara mulai hari ini sampai dengan seterusnya. Bahkan Tuhan berkata kasih setianya sampai kepada beribu-ribu keturunan, untuk keturunan kita yang berikutnya. Setuju, katakan amin Bapak Ibu. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Yuri di tempat ini. Ya, Tuhan selalu menolongku. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti. Dari mana tuh? Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
kasih dan setianya, bahkan Dia kenyangkan kita dengan segala kebaikannya. Berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Ya saudara, berharaplah kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan kirimkan Elia untuk menolong janda di Sarfat. Tuhan akan kirimkan yang namanya Elisa untuk menolong seorang janda nabi. Tuhan akan memberikan kita pendampingan, orang yang setia yang bernama Ruth mendampingi Naomi sampai seluruh rencana itu digenapi. Nah, yang kedua, apa sih yang Tuhan pelihara dalam hidup kita? Kalau tadi dikatakan makan, minum, pakai, Tuhan pelihara dalam hidup kita. Yang kedua yang Tuhan akan pelihara dalam hidup kita adalah yang namanya kesehatan dan umur panjang. Katakan amin. Amsal 3 ayat 16 ini selalu dinyanyikan di ulang tahun banyak orang. Tapi ini adalah bagian daripada janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memberikan umur panjang. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan yang namanya juga kehormatan di situ. Tuhan pelihara yang namanya kesehatan dan yang namanya umur dalam hidup kita. Dalam Mazmur 91 ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ini tidak asing bagi kita. Saya percaya saudara sudah hafalkan itu. Kita tahu itu bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan pembelaan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Seorang raja bernama Hizkia, satu kali dia jatuh sakit. Dia dipastikan mati dalam sakit penyakitnya. Tetapi waktu firman ini disampaikan kepada dia lewat Nabi Yesaya, dia berbalik, saudara. Dia berharap kepada yang namanya kasih setia Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, kalau orang mati di dunia, orang mati dia tidak dapat memuji Engkau. Dan akhirnya Tuhan merubah rencana itu, merubah ketetapan, merubah umur daripada Raja Hizkia. Sebelum Yesaya keluar dari perataran, daripada istana, Tuhan suruh dia balik dan menyampaikan firman Tuhan. Bukan cuma dia disembuhkan dari sakit penyakitnya, bahkan Raja Hizkia ditambahkan umurnya, saudara, 15 tahun lagi, saudara. Nah, saya percaya Tuhan sanggup memelihara yang namanya kesehatan dan yang namanya umur dalam hidup saudara dan saya. Bila Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur hidup kita, ya, sampai seluruh rencana Tuhan digenapi. Setuju? Katakan amin sekali lagi. Yang ketiga, apa yang Tuhan pelihara dalam hidup kita, ini juga menjadi bagian daripada kehidupan orang atau kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Kalau tadi soal makan, minum, pakai, yang kedua soal kesehatan dan umur panjang, yang ketiga, saudara, orang khawatir dengan yang namanya karir, kedudukan, dan yang namanya pangkat. Nah, ini pun Tuhan bisa dan sanggup pelihara semuanya. Dalam Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Artinya bahwa Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan juga, ya. Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga. Artinya segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Dan kalau ada di tangan Tuhan, karir, jabatan, dan kedudukan, Tuhan sanggup pelihara itu. Setuju? Katakan amin. 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Seorang raja yang bernama Daud, dia ngerti Tuhan, dia tahu Tuhan, dan dia tulis ini buat kita, saudara, ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia tahu bahwa Allah yang dia puji adalah Allahnya nenek moyang dia, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dan dia puji itu dan dia sembah itu menjadi pembela dalam hidup dia, menjadi pemelihara dalam hidup dia. Ayat 11, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Tuhan, ya punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Tuhan yang berdaulat atas kerajaan demi kerajaan, waktu demi waktu, musim demi musim. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula
Apa saudara? Kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud mau berkata di hadapan jemaat, di hadapan seluruh perwiranya, di hadapan semua orang, bahwa Tuhan yang sanggup membawa kita naik, Tuhan yang sanggup pelihara kita di situ, Tuhan yang berkuasa membesarkan dan mengokohkan, saudara. Dia sanggup lakukan itu, dan dialah pengatur daripada segala-galanya. Nah, percayalah yang ketiga, bahwa karir, jabatan, kedudukan Tuhan sanggup juga pelihara. Banyak tangan orang mungkin mau menurunkan saudara, tapi kalau tangan Tuhan yang mengangkat saudara, saudara akan tetap kokoh di posisi yang Tuhan sudah percayakan. Mengerti, setuju katakan amin. Banyak orang mengalami ketakutan, kedudukannya digeser, karirnya dihambat, jabatannya diambil oleh orang, saudara. Tapi percayalah hari ini, Tuhan bukan cuma pelihara makan, minum, dan pakai kita. Tuhan bukan cuma pelihara kesehatan dan umur kita, tapi Tuhan juga sanggup pelihara yang namanya karir, jabatan, dan kedudukan kita, saudara. Abraham Lincoln pernah berkata begini. Ya, Abraham Lincoln berkata, hampir semua orang mampu menanggung yang namanya penderitaan. Tetapi jika kita ingin menguji atau melihat karakter seseorang, beri dia kekuasaan, beri dia karir, beri dia jabatan, maka kita akan dapat melihat yang namanya karakter daripada hidup dia, saudara. Ini perkataan daripada Abraham Lincoln. Kalau kita pengen lihat karakter seorang, berikan dia yang namanya kekuasaan. Kalau penderitaan, semua orang, hampir semua orang mampu menanggungnya. Banyak orang waktu diberi jabatan menjadi sombong, saudara ya, lupa diri, menjadi angkuh dan menjadi otoriter. Itu manusiawi, saudara ya. Lucifer waktu diberi namanya kekuasaan menjadi pemimpin pujian di surga, dia pengen menyamai yang maha tinggi. Waktu Adam dan Hawa dipercayakan mengusahakan dan memelihara Taman Eden, dia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Tidak salah perkataan daripada Abraham Lincoln ini, saudara. Waktu orang diberi kekuasaan, karakter orang itu diuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita dipelihara Tuhan dalam kemurahannya? Ya, kita naikkan satu pujian. Ya, nah, ini kita agak nyantai. Ibadah online, jadi saya percaya saudara menyaksikan dan menikmati juga di rumah. Kita nyantai aja. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan supaya kita dipelihara Tuhan di dalam kemurahan-Nya, apalagi dalam kondisi masa-masa seperti ini. Nah, ada beberapa firman Tuhan yang menasihatkan kita. Yang pertama,
1 Petrus 5 ayat 7 kita baca ini saudara ya. Ada beberapa ayat yang meneguhkan ini. Jadi bagaimana kita bisa dipelihara Tuhan di dalam kemurahannya? Yang pertama 1 Petrus 5 ayat 7. Baca dengan keras 2-3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam Matius 6, 25 dan seterusnya tadi dikatakan, apakah dengan khawatir kita dapat menambah sahasta satu langkah saja dalam hidup kita? Yang harus kita lakukan supaya Tuhan pelihara dalam hidup kita adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Dan dari Sarfat khawatir sih, dia stok makanan 3,5 tahun masa kelaparan bukan waktu yang pendek. Dia usahakan segala macam upaya. Tapi di satu titik saya percaya dia berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di atas segalanya ada Tuhan yang sanggup memelihara hidup dia. Dia berharap akan kasih setia Tuhan sampai tepung yang terakhir, sampai minyak yang terakhir. Nah, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Dia, sebab percayalah bahwa Dia yang akan pelihara hidup saudara dan saya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, yang namanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita layak bersyukur, kita masih bisa berterima kasih bahwa hari ini di tengah-tengah masa sulit seperti ini kita masih dipelihara Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa minum, punya tempat tinggal. Kita layak bersyukur untuk hal-hal seperti itu, saudara. Mari ubah ya yang namanya pikiran-pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka Dia akan pelihara kita. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahteranya yang di luar batas nalar pengetahuan, pemahaman, pengertian kita, saudara ya. Dia sanggup pelihara hati kita menjadi tenang. Dia sanggup pelihara pikiran kita menjadi tenang, saudara. Sehingga kita percaya hidup kita betul-betul ada di tangan Dia. Mazmur 55 ayat 22. Daud juga pernah khawatir, dia juga pernah takut. Pemazmur juga mengalami hal yang sama mungkin yang seperti kita alami sekarang. Tapi dia mengajarkan kita dalam Mazmur 55 ayat 22. Sama-sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, katakan sekali lagi. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang untuk kebaikanku menopangku dengan kuasa-Mu. Dari mana? D, oke, D cuma D. Pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku menopangku dengan kuasa-Mu. Ayat terakhir 1 Tesalonika 5 22 sampai dengan 23. Dua ayat ini kita baca sebagai ayat terakhir. Ya. Satu Tesalonika 5 23 24. Ya, kita baca sebagai ayat terakhir 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan mengenapinya. Filipi 1 ayat 6 dikatakan kalau Ia memulai yang baik, maka Dia akan mengakhiri dengan baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oke?
On lagi? Oke ya. Ada gangguan teknis sedikit biasa saudara. Nah, saya ulangi dengan cepat. Kita simpulkan hari ini, Tuhan sanggup menciptakan, menjadikan segala sesuatu. Bukan cuma Dia sanggup, tapi Dia sanggup juga pelihara apa yang menjadi ciptaannya, saudara dan saya. Bagian kita adalah ikut memelihara apa yang Tuhan lakukan di dalam pemeliharaan itu. Artinya bijaksanalah dalam kondisi sekarang ini, mengatur segala sesuatu yang saudara butuhkan. Terus apa yang Dia pelihara saudara dalam hidup kita? Yang pertama adalah makan, minum, pakai. Yang kedua adalah yang namanya kesehatan dan umur panjang. Yang ketiga adalah karir, jabatan, dan kedudukan. Bagaimana caranya supaya kita dipelihara oleh Tuhan? Sederhana, simpel. Serahkan segala khawatir kita kepada Dia, maka Dia akan memelihara hidup kita. Berharap dan percayalah akan kasih setianya, maka Dia akan menunjukkan jalannya yang ajaib. Katakan amin, saudara. Nah, kita akan akhiri ibadah kita hari ini 24 Mei 2020. Kita akan berdoa buat saudara semua yang ada di rumah-rumah maupun saudara yang akan menyaksikan siaran daripada ulangan ini di channel YouTube, saudara ya. Kalau saudara lihat channel YouTube, siapapun juga saudara bisa subscribe dan juga kasih like dan lonceng, saudara ya, supaya channel ini juga jadi berkat bagi banyak orang. Semakin hari semakin disempurnakan, semakin dilengkapi, semakin jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan sama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, ku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan ku yakin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku.
pujian, kami beri tepuk tangan, kami beri hormat ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Biarlah segala sumber damai sejahtera itu Tuhan. Engkau Allah sumber damai sejahtera itu memelihara setiap hidup kami, memelihara hidup umat-Mu ya Tuhan. Pelihara ya Aba. Aku berdoa ya Tuhan, pelihara umat-Mu dengan keajaiban-Mu, dengan kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kami berharap dan percaya kalau Engkau memberikannya, maka kami akan memungutnya, memakannya. Waktu Engkau membuka tangan-Mu melepaskan berkat-Mu, maka kami akan kenyang dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan, meteraikan dalam hidup kami. Saudara ada yang ada di rumah-rumah, saudara angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Aku lepaskan berkat, mujizat, pertolongan, damai sejahtera, sukacita. Aku doa pelihara umat-Mu dengan keajaiban-Mu sekali lagi Tuhan. Aku berdoa setiap rumah-rumah di dalam nama Yesus disterilkan dengan kemuliaan-Mu sendiri, dengan kuasa-Mu sendiri, dari segala virus, dari segala bakteri, dari segala kuman ya Tuhan. Pelihara Bapa, pelihara ya Tuhan, termasuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu sendiri, kuasa-Mu sendiri, keajaiban-Mu sendiri akan mensterilkan tempat ini, mensterilkan umat pilihan-Mu dari segala virus COVID-19 ini Bapa. Aku berdoa Bapa dengan iman percaya kami, biarlah Engkau lindungi, jagai Tuhan, pelihara umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami, bahkan seluruh keluarga kami, bahkan seluruh orang-orang yang berhubungan darah dengan kami ya Tuhan, para kerabat kami minta tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Malaikat yang berpasukan menjagai dan melindungi serta meluputkan kami dari setiap mara bahaya dan kecelakaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau telah tuntun kami serahkan hidup kami dalam hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, bahkan sepanjang tahun 2020 ini dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih kalau kami juga diberi kesempatan untuk menabur lewat scan barcode maupun transfer ya Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa, Engkau sendiri akan membalaskannya berlimpah-limpah. Berkati apapun yang dikerjakan, semuanya Engkau buat berhasil dan beruntung. Apapun yang dimiliki karena berkat-Mu juga lah Tuhan, akan membuatnya bertambah-tambah serta berlipat kali ganda. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati para pelayan-pelayan juga hari ini, untuk bersih-bersih para pemain musik yang sudah begitu setia mengasihi, melayani Engkau. Tuhan, Kau juga berkati dengan berkat yang daripada-Mu ya Bapa, kemurahan dan kebaikan-Mu. Mari angkat tangan saudara semua yang ada di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kekasih Allah mempelai Kristus, prajurit-prajurit yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan yang ajaib, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening di Bank BCA dengan nomor rekening 300-777-3555. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.